Kembali lagi di Breaking News TV One, pemirsa tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi warga yang terjebak banjir di perumahan Tegal 2, Kecamatan Ujung Kota Parepare. 3 orang dilaporkan tertimbun longsor. Ketiganya berhasil diselamatkan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Ribuan rumah di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare terendam banjir yang diakibatkan oleh tingginya intensitas hujan sepanjang hari. Hingga dini hari ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang ada di Kota Parepare. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang Kota Parepare, Sulawesi Selatan, kita akan kembali mengupdate kondisi terkini di Kota Parepare bersama rekan kami yakni Rusli Jafar. Ya Rusli, kita melanjutkan perbincangan tadi. Untuk banjir yang terjadi di Kota Parepare saat ini artinya yang pertama di tahun 2023, sementara sebelumnya sempat terjadi banjir di bulan Desember ya Rusli? Ya, betul Prima. Untuk tahun 2023 ini merupakan banjir yang cukup parah yang terjadi di Kota Parepare. Karena dari data yang kami dapatkan, walaupun sampai sekarang pihak BPBD masih terus melakukan pendataan, tapi bisa dipastikan bahwa rumah pada Desember yang lalu itu sekitar 1.029 rumah yang terkena banjir, dan kali ini bisa dipastikan itu akan jumlahnya akan bertambah. Terus dari informasi yang kami dapat baru saja kami terima bahwa ternyata ada beberapa rumah warga yang rusak dan hanyut akibat terbawa arus banjir yang sangat deras yang terjadi di Kota Parepare, khususnya di Kecamatan Batu Ciki dan di Kecamatan Batu Ciki Barat. Karena memang rata-rata rumah-rumah warga yang rusak dan hanyut terbawa air ini adalah rumah-rumah warga yang berada di sekitar sungai yang melintas di Kota Parepare, khususnya itu adalah Sungai Jawi-Jawi dan Sungai Salokarajaya. Kemudian tadi memang sempat beberapa saat yang lalu sebelum tim evakuasi atau tim SAR melakukan evakuasi, itu sempat beredar di media sosial rekaman, baik itu rekaman suara maupun rekaman video warga yang meminta pertolongan untuk segera dievakuasi dari rumah mereka. Dan itu segera ditanggapi dengan cepat oleh tim SAR gabungan yang ada di Kota Parepare dengan segera melakukan evakuasi. Dan untuk saat ini pemerintah Kota Parepare sudah mendirikan dapur umum dan posko banjir. Untuk saya sekarang berada di kantor BPBD, di mana di sini sudah disiapkan sejumlah personil baik dari Basarnas, kemudian tim SAR dari Brimob, kemudian Polres dan Kodim dan BPBD sendiri. Itu sudah diselenggarakan di sini jika saja, karena melihat kondisi cuaca di Kota Parepare hingga saat ini masih terus terjadi atau masih terus diguyur hujan. Untuk dapur umum biasanya pihak Pemkot Parepare akan mendirikannya di kantor sosial, dan kemudian untuk posko biasanya biasanya di kantor BPBD dan di kantor dinas sosial. Ya, Prima. Rusli, untuk 4 titik lokasi yang terjadi banjir saat ini, apakah karena memang lokasinya yang di dataran rendah sehingga jika terjadi hujan lebat, air ini akan mengalir ke titik-titik terendah lokasi tempat terjadinya banjir saat ini? Ya, sebenarnya kan kontur dari geografis Kota Parepare sendiri adalah kontur dari pegunungan atau perbukitan. Inilah yang membuat situasi atau banjir, khususnya air yang menerjang perumahan di warga Kota Parepare itu sifatnya sementara, bisa dibilang seperti banjir bandang, karena rata-rata warga yang terkena banjir ini adalah warga-warga yang bertempat tinggal di daerah ketinggian di Kota Parepare. Baik. Ya, kecuali di Kelurahan Lumpue memang berada di dataran rendah. Kemudian untuk di Kecamatan Batu Ciki Barat dan Kecamatan Batu Ciki itu adalah daerah ketinggian yang walaupun memang mereka diapit oleh 2 sungai, yaitu Sungai Jawi-Jawi dan Sungai Salokarajaya yang merupakan salah satu sungai yang terbesar juga di Sulawesi Selatan. Baik, karena ini salah satu sungai terbesar dan juga
melalui akses tersebut dan meluap sehingga mengakibatkan banjir di lokasi-lokasi sekitar walaupun lokasinya di dataran tinggi begitu ya Rusli. Betul, Prima. Lantas untuk rumah-rumah yang berada di bibir sungai ini apakah rumah permanen atau semi permanen? Yang parah ini adalah dari kepolisian. Dan memang kita tahu bahwa mereka dikelilingi oleh perumahan-perumahan yang baru saja dibangun. Apa kita saya belum informasikan apakah ini akibat dari adanya gundulan hutan atau apa. Namun yang jelas memang air atau intensitas hujan memang cukup tinggi. Apalagi di Kota Parepare, rata-rata ini adalah muaranya di Kabupaten Sintang. Sehingga jika hujan deras Kabupaten Sintang, tambah lagi hujan deras di Kota Parepare, itu bisa dipastikan akan terjadi banjir di Kota Parepare. Baik, terima kasih Rusli. Kita akan kembali komersial break. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Breaking News TV One, pemirsa, bencana banjir dan longsor melanda Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga yang terjebak banjir meminta tolong kepada tim SAR agar dievakuasi. Inilah sejumlah video mencekam warga Parepare yang meminta tolong agar dievakuasi dari kepungan banjir yang tiba-tiba datang ke pemukiman mereka. Ribuan rumah di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare terendam banjir. Selain Kota Parepare, sejumlah pasien di Puskesmas Bojo Baru, Kabupaten Baru, yang berbatasan langsung dengan Kota Parepare harus dievakuasi karena puskesmas tersebut terendam banjir. Tim SAR Brimob Parepare membantu proses evakuasi pasien ke rumah sakit yang ada di Kota Parepare. Kita kembali terhubung dengan rekan kami Rusli di lokasi yakni di Parepare. Rusli, tadi sempat pertanyaan terakhir saya agak dijawab kurang jelas karena sinyal. Saya pertanyakan kembali mengenai rumah-rumah warga yang rusak, ribuan rumah warga ini akibat longsor dan juga yang lokasinya berdekatan di bibir sungai. Apakah rumah ini rumah permanen atau memang rumah semi permanen ilegal? Ya, Rusli, apakah sudah kembali terdengar? Ya, Prima. Baik. Saya ingin tanyakan untuk rumah warga yang rusak baik terkena banjir ataupun longsor yang lokasinya berada di bibir sungai, apakah ini rumah permanen atau rumah semi permanen yang ilegal? Ya, ini adalah Prima, ini perlu kami kabarkan bahwa ini adalah rumah-rumah yang legal atau rumah-rumah yang dimiliki oleh warga. Memang dalam yang berada di bantaran ini tidak persis berada di bantaran sungai, itu hanya beberapa meter dari bantaran sungai. Jadi ini adalah merupakan perumahan-perumahan legal yang dimiliki oleh warga. Gitu, Prima. Baik, kemudian langkah apa yang... Memang karena kondisi debit air yang membuat air sungai kemudian meluap, kemudian menerpa atau menimpa rumah-rumah warga, khususnya perumahan-perumahan yang ada di Kota Parepare. Ya, Prima. Baik, karena debit air yang tinggi, kemudian tanggul juga sebetulnya tidak ada yang jebol. Apakah juga ada alasan karena buruknya drainase kah? Atau proyek pembangunan misalnya? Atau kurangnya resapan di sana? Ya, jika dilihat dengan kondisi banjir yang terjadi sekarang, itu bisa diterangkan karena resapan air di sejumlah wilayah atau pegunungan di Kota Parepare terlihat sudah mulai berkurang seiring dengan semakin bertambahnya rumah-rumah warga, pembangunan, khususnya perumahan-perumahan yang ada di Kota Parepare. Kita belum tahu apakah ini merupakan salah satu penyebab, karena memang hulu atau hulu sungai yang ada di Kota Parepare merupakan hulu yang berada di kabupaten lain. Jadi jika di Kota Parepare hujan, kemudian
terjadi hujan di Kabupaten Sidrap khususnya, itu otomatis bisa dipastikan bahwa Kota Parepare akan kembali dilanda banjir. Baik. Ya, prima. Kemudian langkah apa selanjutnya? Ini evakuasi sudah dilakukan, kemudian sambil menunggu surutnya air, nantinya untuk rumah warga yang rusak ini yang jumlahnya ribuan, apa langkah yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah? Apakah akan melakukan ganti rugi atau seperti apa? Ya, untuk sementara dari pemerintah Kota Parepare masih melakukan pendataan, kemudian masih melakukan upaya penyelamatan terhadap korban-korban yang tertimbun longsor. Untuk rumah-rumah warga yang rusak sendiri memang sesuai dengan data dari BPBD bahwa sekarang mereka masih melakukan pendataan. Kemudian yang diutamakan sekarang adalah mereka bisa memiliki atau tempat pengungsian. Itu yang diupayakan sekarang oleh pemerintah Kota Parepare, bagaimana warga yang rumahnya rusak atau sudah tidak layak huni lagi itu bisa mendapat tempat sementara atau di tempat pengungsian, dan itu sudah difasilitasi oleh pemerintah Kota Parepare dengan mendirikan posko dan kemudian sudah mendirikan dapur umum, tepatnya di dinas sosial dan di kantor BPBD sendiri. Dan untuk saat ini kantor BPBD masih terlihat ramai oleh tim SAR gabungan untuk mengantisipasi cuaca jika saja hujan deras kembali turun. Karena memang hingga ini menjelang pagi hari atau menjelang subuh di Kota Parepare masih saja terjadi hujan. Sehingga ini membuat tim gabungan meningkatkan kewaspadaan. Kemudian Wali Kota Parepare sudah mengimbau warga agar tidak tinggal di rumahnya jika itu memang rawan, dan untuk lebih baik memilih tempat yang aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, prima. Baik, terima kasih banyak Rusli informasi yang telah Anda sampaikan langsung dari Kota Parepare. Pemirsa, banjir yang melanda Kota Parepare merupakan banjir bandang dan juga terjadinya longsor ini diakibatkan oleh tingginya debit air akibat curah hujan yang tinggi yang mengguyur Kota Parepare sejak sore hari. Banjir berlangsung sejak pukul 6 sore tadi dan hingga saat ini masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan melakukan evakuasi ke ribuan rumah warga. Diketahui ada ribuan rumah warga yang terdampak yang rusak parah, kemudian juga sejumlah fasilitas umum seperti jembatan yang terputus, bahkan puskesmas pun tergenang banjir dan harus dievakuasi ke rumah sakit lain. Untuk pemerintah sendiri hingga saat ini masih terus melakukan pendataan berapa banyak total jumlah terjadinya kerusakan rumah, kemudian juga tenda-tenda pengungsian dan posko-posko sudah disiapkan untuk para korban yang terdampak banjir dan juga longsor. Demikianlah Breaking News TV One bersama saya Prima Alvernia, sampai jumpa.